Shalom Amanginang, jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memulai acara pertanyaan kita, marilah kita sejenak melakukan saat teduh. Kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Saat teduh kita mulai. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 192 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang selama-lamanya, kasih sayang-Mu sajalah yang menyertai kami dari mulanya sampai sekarang ini, dan hanya karena kasih-Mu Engkau memberikan kabar kesukaan bagi kami untuk kehidupan kami. Kasihanilah kami, bukalah hati kami, dan berikan Roh Kudus, supaya kami mengerti pimpinan dan bimbingan-Mu yang agung itu. Tetapkanlah firman-Mu di dalam hati kami, supaya hati kami damai, senang, dan baharu, oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan yang menjadi epistel dalam pertanyaan kita malam hari ini, yaitu tertulis dalam kitab Mazmur 146 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya,
yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing. Anak yatim dan janda ditegakkannya kembali. Tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion turun-temurun. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita memuji Tuhan dari buku ND nomor 826 ayat yang pertama. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan, kami bersuka cita di dalam hari ini, karena Tuhan tetap senantiasa menyertai kami di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan membimbing kami di setiap langkah kami, di dalam setiap aktivitas kami, sehingga kami tiba di malam ini Tuhan dalam keadaan sukacita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Terangi hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita kembali bertemu, kita kembali bersama-sama untuk menggumuli firman Tuhan pada ibadah keluarga di hari Kamis tanggal 4 November 2021. Adapun firman Tuhan yang menjadi bahan khotbah kita pada malam hari ini terambil dari kitab 2 Petrus pasal 3 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. 2 Petrus pasal 3 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Saya akan membacakannya bagi kita, demikian firman Tuhan. Hari Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam surat ini aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air, dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah.
Tetapi oleh firman Tuhan itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mungkin banyak dari kita yang pernah mendengar cerita-cerita atau kisah-kisah tentang hari kiamat. Kalau pernah kita mengingat di awal tahun 2012 atau sebelumnya itu, ada sebuah film fiksi yang sangat viral. Mau menceritakan bagaimana kondisi atau keadaan manusia, keadaan dunia ini ketika dunia akan kiamat. Kemudian ditambah lagi banyaknya komunitas-komunitas atau suku-suku yang berusaha meramal atau memprediksi kapan hari kiamat itu akan datang. Banyak lagi komunitas-komunitas lain dengan waktu yang berbeda-beda pula. Prediksi yang berbeda-beda pula. Yang mana daripada hal itu berimplikasi pada banyak orang. Di mana orang banyak akhirnya terpengaruh, bahkan menjadi percaya akan argumen-argumen yang disampaikan oleh orang-orang tersebut. Bahwa kiamat akan datang berdasarkan suku Maya. Kiamat akan datang tahun 2012. Namun ketika gagal, nanti ada revisi lagi. Oh, kami salah, ternyata tahun sekian, ternyata tahun sekian. Berulang-ulang. Oh, ternyata apa? Hampir dari 10 tahun dari tahun 2012, kita masih di sini. Kita masih bersama-sama di tempat kita masing-masing saat ini menghidupi kehidupan kita, menjalani aktivitas kita. Kita tetap hidup melalui nafas kehidupan yang dianugerahkan Tuhan hingga pada detik ini juga. Dari sini bisa kita lihat bahwa hari Tuhan itu ternyata tidak ada yang tahu. Bahwa ternyata manusia ini tidak mampu menyelami, tidak mampu memahami hal-hal yang berkaitan dengan hari Tuhan itu. Itu menjadi keterbatasan bagi kita manusia untuk memahami misteri dari Allah tersebut. Jangankan untuk hari Tuhan, even untuk apa yang Tuhan kehendaki bagi kita saja, kita kadang tidak mampu untuk mengerti. Dari sini juga Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus mau menunjukkan bahwa hari Tuhan ini adalah satu otoritas atau kuasa yang mutlak hanya dari Allah. Sehingga kalau kita kaitkan kepada kita orang yang percaya untuk sampai pada hari Tuhan itu, tindakannya hanya kita bersabar untuk menunggu, kita setia untuk menunggu, dan kita bertekun ketika menunggu. Ini pula yang disampaikan oleh Petrus kepada jemaat di Asia Kecil. Di 1 Petrus kita bisa melihat di mana surat ini ditujukan kepada jemaat mula-mula yang tersebar di peredaran Asia Kecil. Di mana jemaat mula-mula ini dirundung banyak permasalahan. Baik permasalahan secara personal maupun secara komunal. Di mana kondisi ini berupa cacian-cacian, hinaan, penolakan, dan lain-lain. Kemudian ditambah lagi adanya pengajaran-pengajaran sesat yang mau mengatakan bahwa apa yang kalian imani itu tidak benar. Mereka menyampaikan kebohongan-kebohongan tentang firman Tuhan. Dan terkhusus pada perikop kita pada malam hari ini, kesaksian palsu itu berisi mengenai pemberitaan hari Tuhan yang tidak benar. Kita melihat pada ayat 4 di sini dikatakan, kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula. Hal ini merupakan intervensi-intervensi yang dilakukan oleh para guru-guru palsu atau nabi-nabi palsu kepada
jemaat mula-mula. Kemudian dari sinilah Petrus melihat akan kasihnya kepada jemaat-jemaat yang dia bentuk bersama rasul-rasul yang lain, sehingga di ayat 1 dikatakan, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam surat itu aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan. Ada kata menghidupkan di situ. Artinya karena perundungan itu, karena ajaran-ajaran itu, iman orang yang percaya di jemaat mula-mula itu sudah mulai redup, bahkan hampir mati, terganggu, terintervensi oleh ajaran-ajaran palsu tersebut. Karena itu Petrus mengatakan ingin kembali menghidupkan pengertian. Ada kalanya Allah itu menyatakan kepada manusia kehendaknya itu melalui orang-orang pilihan. Memang kuasa Allah itu kita tidak bisa mengerti. Allah bisa menyatakan firman-Nya, menyatakan kehendaknya kepada kita melalui berbagai hal. Namun kebanyakan yang kita tahu Allah menyatakan itu melalui orang-orang pilihan. Inilah yang disebut oleh Petrus di sini di ayat 2, nabi-nabi kudus dan yang disampaikan oleh rasul-rasul kepadamu. Artinya melalui itu, melalui orang-orang pilihan tersebut, kita telah menerima kebenaran melalui pengajaran yang disampaikan, baik melalui PA kategorial, melalui pemberitaan firman di hari Minggu, melalui ibadah-ibadah kita. Mulai dari kita kecil, mulai dari lahir sampai saat ini kita diberikan pemahaman-pemahaman mengenai kebenaran firman Tuhan. Nah, firman kebenaran Tuhan itulah yang dikatakan oleh Petrus itu sebagai peringatan-peringatan yang harus dihidupi kembali. Di mana dari pengajaran-pengajaran yang kita dapat itu bertujuan untuk menumbuh kembangkan iman kita kepada Allah. Kemudian di ayat yang ketiga dan keempat di situ. Di situ dikatakan pengejek-pengejek itu datang sehingga mau menggoyangkan iman dari orang-orang percaya. Kemudian dikatakan lagi di ayat 5, pengejek-pengejek tersebut ternyata sengaja tidak mau tahu. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu. Artinya di sini Bapak Ibu yang terkasih, kita kerap demikian. Kita sudah tahu mana yang baik, mana yang tidak baik. Mana yang benar, mana yang salah. Kita sudah tahu kebenaran-kebenaran itu yang kita terima dari dulu kala dari kita kecil sampai saat ini. Namun kita kerap seakan-akan tidak mau tahu atau pura-pura lupa pada kebenaran tersebut. Sehingga kita tetap melakukan apa yang sebenarnya kita tahu itu salah. Karena itu menjadi pelajaran bagi kita atas kebenaran-kebenaran yang sudah kita dapat, yang sudah kita pahami. Mari tetap kita hidupi di dalam tindakan kita sehari-hari. Kita sudah diberikan pembekalan-pembekalan. Kita tahu mana yang memang harus menjadi tindakan kita sebagai orang yang percaya. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang beriman kepada Allah. Dan itu harus kita hidupi sesuai dengan kehendak Allah. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, dari firman ini Petrus ternyata bukan hanya mengingatkan, bukan hanya mau meneguhkan iman orang percaya, tapi lebih jauh Petrus mau mengajarkan lagi, mau mengarahkan lagi, mau menunjukkan lagi tugas dan tanggung jawab kita berkaitan dengan hari Tuhan tersebut. Seperti yang kita lihat, kalau misalnya kita lihat di 2 Petrus 3 ayat 14, di sini dikatakan, sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Artinya
Petrus sudah mengatakan bahwa hari Tuhan itu nyata. Kita hanya harus bersabar, menunggu, tetap setia, tetap teguh. Tetapi di saat menunggu itu kita bukan hanya menunggu dengan tidur-tiduran, dengan tidak melakukan apa-apa. Namun kita harus senantiasa melakukan tugas-tugas dan tanggung jawab yang diemban kepada kita sebagai orang yang percaya. Kita tidak tahu kapan hari Tuhan. Even Petrus sendiri mungkin tidak tahu kapan hari Tuhan itu. Ya. Namun bentuk tugas dan tanggung jawab itu adalah kesiapan hati kita, kesiapan diri kita yang harus kita tunjukkan. Karena itu merayakan penantian hari Tuhan ini dengan cara menata kehidupan kita. Menata pola cara hidup kita di dalam hari-hari kita. Karena itu ada kesadaran di dalam pikiran kita, di dalam hati kita untuk menentukan mana hal-hal yang tepat untuk kita lakukan di dalam masa penantian hari Tuhan itu. Karena itu di sini kita diarahkan ketika dalam waktu penantian kehidupan yang bagaimana yang harus kita tunjukkan. Kesiapan yang seperti apa yang mau kita tunjukkan. Yaitu pekerjaan-pekerjaan Allah. Pekerjaan baik yang dikehendaki Allah. Di sini Petrus merangkumnya menjadi dua bagian. Yang pertama adalah bersaksi. Yang kedua menjadi berkat. Yang pertama, masa-masa untuk menantikan kedatangannya adalah masa untuk bersaksi akan kebaikan-kebaikan Allah. Di sini kita mau memberikan kesaksian bahwa Allah itu Allah yang penuh kasih. Allah yang kita sembah, Allah yang penuh kasih. Kita bersaksi bukan hanya sekedar mengatakan bahwa Allah kami itu Allah yang hebat. Tidak. Bukan hanya sampai di situ, tapi melalui tindakan kita itu merupakan suatu bentuk kesaksian. Dari tindakan kita mau mengasihi sesama kita, itu adalah bentuk kesaksian yang bisa kita nyatakan dalam kehidupan kita. Yang kedua, menjadi berkat. Artinya menjadi berkat di sini bagaimana kita melihat sekitar kita. Kita peka terhadap lingkungan kita. Bila kita menilik di Matius 25 ayat 31 sampai ayat 46 dengan judul perikop penghakiman terakhir. Terkhusus di Matius 25 ayat 40. Di situ dikatakan, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untukku. Mari kita sama-sama membaca nanti bahwa di situ mau dikatakan bagaimana kita bertindak kepada sesama kita. Terkhusus di situ dikatakan di ayat 35, sebab ketika aku lapar kamu memberi aku makan, ketika aku haus kamu memberi aku minum, ketika aku orang asing kamu memberi aku tumpangan, dan selanjutnya. Artinya ada tindakan-tindakan nyata yang mau kita tunjukkan kepada orang lain. Kita mau meyakini, mengimani bahwa kita terlebih dahulu diberkati Allah, kita terlebih dahulu diberkati oleh Yesus, sehingga kita mampu untuk melakukan kasih itu. Kita menjadi berkat bagi sesama. Artinya di sini Bapak Ibu, dasar penghakiman Yesus adalah perbuatan manusia kepada sesamanya. Ketika kita sudah memiliki iman kepada Allah, bagaimana kita menyatakannya kepada sekitar kita. Dasar penghakiman Yesus adalah bagaimana kita berbuat, bagaimana kita berlaku kepada orang-orang di sekitar kita. Karena itu hidup yang saat ini, detik ini kita alami, kita lalui, kita jalani sangat berkaitan dengan hari Tuhan yang akan datang. Itu merupakan suatu keterkaitan. Artinya kita sebagai orang percaya kita harus bersiap untuk bersaksi, kita juga bersiap untuk menjadi berkat. Karena itu Bapak Ibu, sesuai dengan judul perikop kita, hari Tuhan. Kita memiliki pemahaman yang benar kepada hari Tuhan. Mengarahkan kita sebagai orang yang percaya,
kita sebagai satu kumpulan orang yang percaya, kita sebagai gereja ini yang diutus oleh Kristus, yang diutus ke tengah-tengah dunia ini, apa yang harus kita lakukan? Kita terpanggil untuk mengerjakan pekerjaan mesianik. Pada masalah-masalah di dalam sekitar kita, di dalam masyarakat, bagaimana kita harus turut berkecimpung, kita harus punya andil di dalam masalah-masalah yang sedang ada sekarang. Masalah kedamaian, masalah keadilan, masalah hak-hak manusia, masalah toleransi, kemajemukan, terkhusus kita yang di dalam konteks Semarang ini, konteks yang sangat majemuk. Bagaimana kita sebagai orang yang terpanggil, bagaimana kita sebagai orang percaya bertindak, menunjukkan eksistensi kita sebagai orang Kristen yang juga turut dalam bagian kemajemukan itu. Bagaimana kita gereja terpanggil untuk turut andil menyelesaikan permasalahan-permasalahan kemiskinan, ekonomi. Kita tahu di dalam pandemi ini banyak merugikan orang-orang, bahkan kita sendiri. Sehingga banyak yang berkekurangan, banyak yang menjadi kesusahan karena faktor ekonomi dan lain-lain. Inilah panggilan kita. Bagaimana kita menghidupi di kehidupan kita, hari-hari kita dalam menyongsong hari Tuhan itu. Karena apa? Panggilan mesianik itu adalah ingin mewujudkan dunia yang damai dan dunia yang adil. Sehingga nantinya Bapak Ibu, hari Tuhan itu ya, yang mana di dalam kitab eskatologi seperti Wahyu itu seakan-akan banyak menyatakan mengenai penghukuman bagi orang-orang fasik. Nah, dengan kita menghidupi hari Tuhan itu dengan bersaksi, dengan menjadi berkat, hari Tuhan menjadi hari keselamatan bagi kita, bukan lagi hari penghukuman. Karena itu mari kita tata kehidupan kita sebaik mungkin dalam menyongsong hari Tuhan yang terbaik bagi kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan Tuhan di dalam hari-hari kami. Terkhusus di malam hari ini Tuhan, kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau yang menyertai peribadahan kami ini, biar ini menjadi ibadah yang baik di hadapan-Mu. Kami juga telah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kuatkanlah kami, sertai kami Tuhan di dalam kehidupan kami, agar kami tetap senantiasa bersiap diri untuk menyongsong hari Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Tuhan akan menyertai kami dalam setiap pekerjaan-pekerjaan baik yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Kami siap Tuhan, kami mau untuk menjadi saksi dari kebenaran firman Tuhan. Kami juga mau Tuhan untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Kami juga mau gereja kami menjadi gereja yang mempunyai andil di dalam kehidupan sekitar kami ya Tuhan. Sertai kami di dalam kehidupan kami, gereja-Mu ini Tuhan, sehingga kami menjadi orang-orang yang percaya, yang bertumbuh di dalam kedewasaan daripada Tuhan. Biarlah firman-Mu ini Tuhan tetap senantiasa menguatkan kami di dalam segala aktivitas kami. Hari-hari kami yang akan datang kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di atas segalanya Tuhan, hapuskan dosa kami agar kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita memuji Tuhan, kita bernyanyi dari buku ND nomor 792, ayat yang pertama dan ayat yang kedua, sambil kita mengumpulkan persembahan.
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Shalom Amanginang. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita. Selamat malam.